wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa alaina ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa kita hormati, bapak-bapak, ibu jamaah salat maktubah, salat rawatib, khususnya salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan berkah, limpahan rahmah, limpahan nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang sejuk, karena AC-nya, kipasnya nyala semua ya. Jadi dingin sejuk. Mudah-mudahan hati kita semuanya juga dingin dan sejuk sebagaimana AC yang kita rasakan. Yang kedua, marilah kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan kita mintai syafaatnya, kita mintai pembelaannya, kita mintai bantuannya dalam rangka meraih keselamatan, kebahagiaan kita baik hidup kini maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat subuh dan kaum muslimin yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pada Ahad yang lalu mestinya katanya ada jadwal di sini, tetapi seingat saya kalau tidak salah di akhir ya, Ahad di akhir bulan, sehingga karena untuk bulan Oktober ini 5 pekan, 5 minggu, makanya saya datangnya di minggu terakhir yang kelima, yaitu Ahad hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian maklum ketika kami kemarin tidak bisa hadir, dan mudah-mudahan jihad kemarin tetap ada yang mengisi nggih. Bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kalau tidak salah kemarin saya diminta untuk menyampaikan tema tentang kajian di waktu jihad pagi ini, yaitu kebiasaan atau amaliyah yaumiyah yang dianggap penting oleh umat Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di suatu ketika Nabi berwasiat kepada istrinya Sayyidah Aisyah, yang kalau tidak salah bunyinya, ya Aisyatu la tanami hatta tarfa'i arba'ata asya'a. Wahai istriku Sayyidah Aisyah, la tanami, janganlah
kamu tidur dulu. Ini khitab meskipun ditujukan kepada Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah disebut sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Maka khitab hadis ini juga ditujukan untuk kita semuanya. Apa 4 hal yang diperintahkan oleh Nabi untuk dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Ya Aisyatu la tanami hatta taf'ali arba'ata asya. Yang pertama, la tanami hatta takhtami Al-Qur'an. Yang kedua, la tanami hatta yashfa laki al-anbiya. Yang ketiga, la tanami hatta yardo angkil muslimun. Dan yang keempat, la tanami hatta takuni hujjatan wa umrotan. Al-hadits. Ini pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, yang itu sebenarnya ditujukan untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, coba mari kita lihat satu-satu amalan-amalan yang penting untuk kita lakukan mulai dari kita bangun tidur sampai ketika mau tidur. Karena di sana dikatakan la tanami, jangan tidur dulu. Hatta taf'ali arba'ata asya, sebelum engkau ya Aisyah melaksanakan 4 hal. Yang pertama, la tanami hatta takhtamil Qur'an. Ya Aisyah, sebaiknya jangan sampean tidur dulu sebelum sampean khatam Al-Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama perintah agung Nabi kepada Sayyidah Aisyah yang harus ditradisikan adalah membaca Al-Qur'an. Bahkan di sini dikatakan hatta takhtami Al-Qur'an, sebelum khatam Al-Qur'an. Kira-kira kita semuanya bisa enggak Bapak Ibu sehari khatam Qur'an? Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya. Kalau kita mendengar satu kisah, ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Ini kalau ngimami sholat jahar, itu yang selalu dibaca itu surat Al-Ikhlas. Sholat subuh rakaat pertama kedua surat Ikhlas. Sholat isya rakaat pertama kedua yang dibaca surat Ikhlas. Sholat maghrib rakaat pertama kedua yang dibaca surat Ikhlas. Pokoknya setiap sholat yang dibaca jahar selalu ketika ngimami yang dibaca adalah surat Ikhlas. Akhirnya ada salah seorang makmum yang juga sahabat Nabi, tanda tanya agak jengkel mungkin ya. Masa setiap sholat kok yang dibaca surat Ikhlas terus? Apa enggak ada yang lain? Padahal surat dalam Al-Quran jumlahnya 114 surat, kok yang dibaca surat Ikhlas? Akhirnya mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, hunaka Jabir wa yaqra'ul surat Ikhlas hina ma yu'amim. Ya Rasul, sahabat Jabir itu kalau ngimami sholat selalu dibaca surat Ikhlas. Apa enggak ada yang lain? Akhirnya Nabi memanggil sahabat Jabir. Ya Jabir, limadza qara'ta surat Al-Ikhlas kula imam fis sholat? Ya Jabir, kenapa engkau kok selalu kalau ngimami sholat jahar yang dibaca surat Ikhlas? Kemudian Jabir menjawab, ya Rasul, surat Ikhlas hadza min sifatir Rahman wa ana uhibbuha. Ya Rasul, yang namanya surat Ikhlas hadza min sifatir Rahman,
isinya semuanya adalah sifat-sifat agungnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Karena itu aku senang sekali untuk membacanya. Akhirnya ketika Nabi mendengar alasan Jabir bahwa surat Ikhlas itu isinya tentang apa? Sifatur Rahman, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mengatakan, "Man qara'a surat al-Ikhlas salasa marrah ka'annahu khatamal Qur'an." Barang siapa yang membaca surat Ikhlas 3 kali, maka seolah-olah dia telah khatam membaca Al-Qur'an. Makanya kalau kita mau ngambil yang praktis, membaca Quran bisa khatam, yang baca surat Ikhlas sebanyak 3 kali. Tapi itu yang minimalis ya. Kalau bisa ya jangan yang minimalis ya. Karena apa? Karena saya membaca beberapa keterangan bahwa Quran adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Seorang ulama yaitu Ibnu Taimiyah, beliau pernah mengatakan begini, Al-Quran lil mu'min kan nur lil ainain. Al-Quran lil mu'min, yang namanya Al-Quran lil mu'min bagi orang-orang yang beriman, kan nur digambarkan seperti cahaya, lil ainain bagi kedua mata manusia. Kira-kira Bapak Ibu paham napa dereng niki maksude? Niki tamsil nggih. Biasanya menjelaskan sesuatu yang abstrak, yang sulit dipahami itu digunakan bantuan melalui tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Apa maksudnya? Al-Quran lil mu'min kan nur lil ainain. Al-Quran bagi orang-orang yang beriman itu digambarkan seperti cahaya sinar lampu bagi kedua mata manusia. Maksudnya ngeten, bahwa yang namanya manusia itu punya meripat, nggih mboten? Meripatnya normal, betul enggak? Meripatnya sehat, meripatnya bisa melihat. Tetapi manakala meripat yang sehat itu tidak dibantu dengan lampu, dengan sinar, kira-kira bisa berfungsi apa tidak? Saya jamin 100% tidak bisa. Coba pagi ini lampu yang nyala ini kita matikan semuanya. Kira-kira mata kita bisa berfungsi apa tidak? Tidak bisa. Jadi mata sehebat apapun, sesehat apapun, tanpa bantuan cahaya tidak akan pernah bisa melihat sesuatu. Itu gambaran yang disampaikan oleh seorang ulama yang sangat cerdas, Ibnu Taimiyah. Begitu juga Al-Quran, siapapun kita tidak ada yang tidak butuh Quran, sebagaimana mata kita yang butuh dengan cahaya. Jadi kepada Bapak sekalian, kalau kita ingin tahu seperti apa kebutuhan kita terhadap Al-Quran, maka bayangkan seperti apa butuh mata kita terhadap cahaya. Di malam hari cahayanya terang benderang, kemudian tiba-tiba listrik mati. Kira-kira mata kita bisa melihat apa tidak? Tidak bisa. Lah inilah Bapak dan Ibu semuanya, kita diperintahkan untuk merenungkan betapa Al-Quran itu merupakan anugerah yang sangat agung yang menjadi cahaya bagi semua umat-umat yang beriman. Makanya dalam satu ayat Allah mengatakan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini ayat yang menggambarkan betapa Allah itu telah memberi anugerah yang sangat besar kepada kita yang berupa Al-Qur'anul Karim. Laqad, lat, sungguh-sungguh, qad, sungguh-sungguh. Nah, ini cara Allah menyampaikan informasi aja itu dengan menggunakan taukid yang diulang. Laqad, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Mannallah, Allah telah memberikan anugerah alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan orang-orang yang beriman. Yatlu alaihim ayatihi, yang rasul itu membacakan kepada kita ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu Quran, kita membaca Quran, ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan mensucikan hati orang-orang yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajari kepada orang-orang mukmin kitab Al-Quran. Wa in kanu min qablu, padahal mereka sebelumnya itu lafi dhalalim mubin, adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Artinya apa? Al-Quran adalah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Quran adalah hal yang mengeluarkan manusia dari kesesatan, dari kegelapan, menuju alam yang terang, menuju alam yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari keterangan ini maka Nabi betul-betul berwasiat agar kita ini menjadi orang-orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan masing-masing huruf dalam Al-Quran itu memiliki anugerah ya. Karena Al-Quran dikatakan sebagai anugerah, maka setiap huruf yang ada dalam Al-Quran itu merupakan anugerah. Contoh misalkan, Allahumma ij'alna bil alifi amna wa imana. Dengan kita membaca huruf alif, maka kita akan mendapatkan anugerah amnan wa imanan, menjadi orang yang diberi keamanan dan menjadi orang yang diberi keimanan. Wa bil ba'i baha wa barokah, dan ketika kita melafalkan huruf ba, kita diberi anugerah bahaan, kemuliaan, wa barokatan, dan keberkahan. Wa bita'i taubata wa taufiqa, dan ketika kita melafalkan huruf ta, maka kita akan diberi anugerah menjadi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Pendek kata pada Bapak sekalian, betapa luar biasa manfaat, hikmah, faedah, nilai yang kita peroleh ketika kita rajin membaca Al-Quran. Makanya Nabi pesen, la tanami hatta tahtamil Quran. Mbok yao, jangan kamu tidur dulu sebelum kamu khatam Al-Quran. Lah niki nun sewu nggih, datang kula panjenengan ben kula panjenengan sami dadi umat Kanjeng Nabi sing apik, kula panjenengan sami nderek ittiba nggih, nguri-uri maos
Quran. Karena apa? Salah satu dari kebiasaan Nabi ketika masih hidup adalah qiraatul Quran. Kenapa? Ya karena Quran itu penuh dengan anugerah, penuh dengan keberkahan. Bahkan dikatakan wa huda wa rahmah wa mau'idzah. Quran itu hidayah, Quran itu kasih sayang, Quran itu nasihat-nasihat. Makanya semua huruf-hurufnya memberikan faedah kepada setiap orang yang mau membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa al-lama. Sebaik-baik orang di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang rajin belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya dulu Nabi ketika berperang, kemudian ada tawanan-tawanan yang pandai baca Quran, yang pintar nulis Quran, itu dikeluarkan. Mereka dikeluarkan dengan catatan berjanji mau mengajari menulis Al-Quran. Lah ini kepada Bapak sekalian, yang pertama kita diperintah untuk merutinkan amal yang sangat baik, yaitu membaca Al-Quran. Karena setiap huruf mulai alif sampai ya, itu semuanya mengandung nilai, mengandung anugerah, keberkahan. Wabil ha'i hilmata wa haya'a. Dan dengan melafalkan huruf ha, kita akan menjadi hilman, orang yang arif, wa haya'an, dan orang yang punya rasa malu. Sampai ya, wabil ya'i yusron wa yakinan. Dan dengan melafalkan huruf ya, kita akan menjadi orang yang yakin dan orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah inilah Bapak dan Ibu semuanya, kita pertama diperintahkan untuk membiasakan membaca Al-Quran. Saya senang tadi Mas siapa yang menjadi imam, bacaannya bagus ya. Memang Quran itu ada 3 hal yang kalau kita baca itu yang harus diperhatikan ya. Pertama, tajwidul Quran ya. Yang kedua, tartilul Quran. Yang ketiga, tazyinul Quran ya. Jadi pertama tajwidnya ya. Tajwid itu apa? Al-Quran al-mujawwad, yaitu bacaan yang halus ya. Jadi membaca Quran dengan tajwid itu artinya membaca Quran yang halus. Takhrijul huruf mimma kharijiha as-sahihah, mengeluarkan masing-masing huruf dari makhrajnya secara benar. Karena apa? Karena tulisan Arab itu sensitif, beda sedikit saja bisa berubah makna. Orang ingin mengatakan istikharah. Istikharah niku napa, Pak? Orang minta petunjuk kepada Allah. Tapi kalau pengen saking fasihnya, bunyinya sampai saya mau istikharah. Artinya jauh. Kalau istikharah itu minta dipilihkan, tapi kalau istikharah itu minta bingung. Ya. Jadi kata-kata istikharah dengan istikharah itu maknanya beda sekali. Sama juga alim pakai ain dengan alim pakai hamzah, itu artinya beda. Kalau alim itu artinya orang yang sangat alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alim itu artinya orang yang sangat sakit sekali. Ini. Makanya memang melafalkan huruf Arab itu harus fasih, harus mujawad, menggunakan teori tajwid. Begitu juga murotal ya.
Murtal itu maknanya lanyah atau lancar. Dan yang ketiga muzayyan atau menghiasi bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jenengan kalau mendengarkan bacaan Quran yang dihias dengan yang tidak, lebih senang mana? Dihias. Kalau tadi masnya ngimami lama sekali 1 juz pun yang mendengarkan seneng. Kenapa? Karena bacaannya enak. Nah ini makanya para ulama menganjurkan bahwa kalau kita membaca Quran ya 3 hal itu harus diperhatikan. Qiraah mujawadah, qiraah murotalah, dan qiraah muzayyanah. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nah, ini ada murotil, ada adik kita yang membaca dengan tartil, ini sangat bagus ya. Membuat suasana itu menjadi sangat menyenangkan. Lah karena itu sekali lagi monggo kepada Bapak sekalian, kita diberi anugerah agung oleh Allah, yaitu merupakan hidayah ya untuk kita baca agar kita mendapatkan syafaatnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena barang siapa yang baca Al-Qur'an besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, apa amalan harian yang penting untuk kita lakukan? Di situ dikatakan la tanami ya Aisyah hatta yashfa'i lakil anbiya. Yang Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dari para nabi. Dalam keterangan dikatakan bahwa yang dimaksud adalah jangan tidur sebelum engkau rajin membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu ayat dan juga dalam hadis, saya waktu di Madinah itu di Masjid Nabawi, itu di sebelahnya di pintu gerbang masuk Masjid Nabawi itu ada tulisan ya. Di sana tertulis innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Al-Ahzab 58. Saya masih ingat betul. Di Madinah yang didatangi oleh umat Islam seluruh dunia, di tembok besar ditulis ayat. Kemudian satu lagi hadis, man sholla alayya sholatan sallallahu biha asyron, rawahul Bukhari. Saya merenung, berarti orang kalau datang ke Madinah sowan ke makamnya Nabi harus memperbanyak membaca sholawat, karena jelas di tembok ditulis innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikatnya Allah yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kamu sekalian alaihi, kepada Nabi. Kemudian hadisnya man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan dengan satu kali, sallallahu biha, maka Allah akan memberikan rahmat asyron, 10 rahmat. Rawahul Bukhari. Dari satu ayat dan satu hadis ini jelas bahwa kita diperintahkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu keterangan dari seorang ulama, Syekh Ali Jum'ah. Dalam satu keterangan beliau mengatakan begini, umat Islam harus memperbanyak solawat kalau ingin selamat, karena bersolawat adalah merupakan amal yang pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena bersolawat bukan hanya dibaca oleh manusia, tetapi sampai malaikat
bahkan sampai Allah pun bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syahli Jumat ini memahami dari berbagai catatan, dari berbagai keterangan, kemudian menyimpulkan bahwa amal yang pasti diterima oleh Allah adalah amal bacaan sholawat. Alasannya apa? Karena sholawat itu bukan hanya dibaca oleh manusia, tetapi sampai malaikat, bahkan Allah pun ikut bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna alan nabi. Karena itu kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Karena apa? Dengan baca sholawat berarti kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu, arti sholawat itu apa? As-sholawatu lughatan bimakna as-silah. Membaca sholawat artinya kita ini menggabungkan diri kita kepada Nabi, sekaligus menggabungkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata-kata sholawat itu artinya nyambung. Bacaannya sholawat, tapi hakikatnya kita menyambungkan diri kita agar kita selalu disambungkan kepada Nabi, agar kita nanti ikut selamat, ikut mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar kita membaca sholawat, atau bukan, kita ada hubungan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap kita mohon kepada Allah tidak akan pernah diterima kalau tidak pakai sholawat. Bahkan ketika Allah mengatakan assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, apa kata Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ketika Allah menyampaikan salam kepada Nabi, Nabi tidak cukup, tetapi Nabi mengajak bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada umatnya, wa ala ibadillahi sholihin. Lah inilah Bapak dan Ibu semuanya, ya, mengapa Nabi merintahkan yang Aisyah, jangan kamu tidur sebelum kamu mendapatkan syafaat dari para nabi, yaitu memperbanyak membaca sholawat agar kita terhubung, tersambung kepada Nabi dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyun sewu, sholawat itu artinya kita nyambung, ya nyambung badannya, ya nyambung hatinya, ya nyambung pikirannya, ya nyambung nasibnya. Kira-kira gitu nggih? Kita pengen selamat apa tidak? Pengen. Yang menyelamatkan kita, amal kita apa? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Makanya bersolawat itu dalam rangka kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kenapa Nabi menyuruh istrinya Sayyidah Aisyah untuk jangan lupa memperbanyak membaca sholawat. Bahkan ada seorang ulama namanya Syekh Hasan Sadzili. Beliau pernah mengatakan begini, la yang fa'anin nas fi akhir zaman ilal istighfar was sholawat. Orang-orang yang hidup di akhir zaman ini harus memperbanyak membaca sholawat. Ini saya tidak mendapatkan keterangan lebih jauh apa alasannya itu, tetapi beliau mengatakan seperti itu. Orang-orang di zaman akhir diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Kalau tidak salah beliau mengambil satu ayat begini. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini kalau enggak salah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah, dan tidak ada Allah itu liyu'adzibahum, kok menyiksa suatu kaum, wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini
ayat ini turun ketika Nabi masih hidup. Jadi dimanapun masyarakat, ketika Nabi ada di sana, pasti masyarakat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dulu, sekarang ketika Nabi sudah wafat, maka yang dimaksud adalah membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat, maka lingkungannya akan diselamatkan oleh Allah dari azab, dari musibah, dari bencana. Itu yang dimaksud oleh Syekh Hasan Sadzili. Jadi kenapa zaman akhir kita diperbanyak untuk membaca sholawat? Di antaranya agar kita dijauhkan musibah, dijauhkan bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Ini sampai jam pinten, Pak? Meh rampung nggih? Nggih. Berarti jam nggih, seperempat jam malih, nggih. Yang ketiga, pesan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, la tanami hatta yarda angkil muslimun. Ini. Ya Aisyah, hei Aisyah, la tanami, janganlah kamu tidur, hatta yarda angki, sebelum ridho kepada engkau siapa? Al muslimun, orang-orang Islam. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, perintah ini sebenarnya adalah perintah agar manusia itu memperbanyak istighfar. Jadi orang yang ridho adalah ketika orang itu dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ingat doanya Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin, ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan semua orang mukmin. Makanya dalam Islam yang namanya beristighfar itu satu paket, yaitu mendoakan dirinya sendiri, mendoakan kedua orang tua, dan mendoakan orang muslimin muslimat. Ngoten Bapak Ibu nggih. Jadi panjenengan semua, kita semua kalau berdoa itu jangan sepotong-sepotong. Tidak boleh, itu sepaket. Mendoakan dirinya, mendoakan kedua orang tuanya, dan mendoakan orang muslim seluruh dunia. Kira-kira ridho apa tidak kalau kita didoakan? Ridho. Makanya Nabi berpesan, la tanami ya Aisyah hatta yarda angkil muslimun. Engkau jangan tidur dulu sebelum orang-orang muslim itu ridho kepadamu. Maksudnya didoakan, dimintakan ampun. Kenapa minta ampun? Ya jelas, karena kita ini manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Kalau nabi itu maksum, kalau salah langsung dibimbing oleh Allah. Kalau malaikat tidak punya nafsu, makanya tidak punya dosa. Lah kalau kita punya dosa apa tidak? Ramung punya. Kata Nabi, kullu bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Adam pasti salah. Bahkan dikatakan al insanu mahalul khoto' wanis, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Makanya kita tidak boleh tidak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking Kanjeng Nabi wanti-wanti, dalam hadis Nabi mengatakan, bersumpah, wallahi innani la astaghfiru wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marotan. Rawahu Tirmidzi. Ini kata Nabi ini. Saya kadang-kadang kalau mendengar hadis ini membayangkan wong Nabi, derajatnya Nabi yang sudah maksum, sudah dijamin surga, sudah tidak punya dosa, kok sampai bersumpah
bahwa dalam sehari beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Wallahi demi Allah, innani sungguhnya aku la astaghfiru, sungguh-sungguh aku beristighfar, wa atubu ilaih dan aku bertaubat kepada Allah fil yaum dalam sehari aktsara lebih sab'ina dari 70 marotan kali. Coba kira-kira maksudnya apa Bapak Ibu? Ini nyontoni kita. Wong Nabi yang tidak punya dosa saja beristighfar, bertaubat tidak kurang dari 70 kali, apalagi kita yang penuh noda, penuh dosa. Itu sebenarnya Kanjeng Nabi itu nyontoni kita, memberitahu kita ngatasi sing ora ndek dosa baik istighfar, apalagi kita yang punya dosa. Makanya harian kita adalah kita harus rajin beristighfar. Lah tadi ada ayat dalam surat Al-Anfal 33 juga yang sambungannya dengan yang ayat tadi itu. Itu ada 2 ayat. Yang satu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini ayat perintah bersolawat. Kemudian yang satunya lagi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, Allah tidak akan menurunkan bencana pada satu kaum. Wa hum apa? Wa ma kana mu'adzibahum, dan Allah tidak akan menyiksa satu kaum, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka orang-orang yang rajin selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beristighfar dan bersolawat ini ternyata disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ada seorang ulama mengatakan begini, al-istighfar kasobun wassolawat kalmiski. Istighfar adalah ibarat sabun dan solawat adalah ibarat minyak wangi. Nyun sewu ini kepada kaum ibu. Kira-kira kalau kita mencuci sesuatu, kalau tidak pakai sabun kira-kira bersih apa tidak? Apalagi hari ini setiap orang masak pasti pakai minyak. Untuk membersihkan minyak pakai apa? Sabun. Kemudian juga setiap orang senang dengan harum-haruman. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Jadi namanya secara lahiriah kita butuh sabun dan butuh minyak wangi. Tetapi secara batiniah kita butuh istighfar dan butuh sholawat. Jadi cara menjelaskan mengapa kita beristighfar dan mengapa kita bersolawat, maka digambarkan seperti apa bahwa kita ini butuh sabun, kita ini butuh minyak wangi agar hidupnya nyaman. Dengan bersih kita jadi nyaman, dengan harum kita jadi nyaman juga. Makanya beristighfar dan bersolawat ini membuat hati kita menjadi hati yang nyaman, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kebiasaan harian yang diperintahkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah adalah ya Aisyatu latanami hatta takuni hujatan wa umrotan. Yang Aisyah, janganlah kamu tidur sebelum engkau melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh. Kira-kira kalau kita disuruh haji dan umroh di Indonesia ini bisa apa tidak? Dalam sehari tidak bisa. Kalau di Mekah mungkin sehari umroh 3-4 kali bisa ya, karena di Mekah untuk umroh. Tapi kalau haji nunggu setahun. Maknanya apa? Dalam keterangan dikatakan bahwa orang-orang yang rajin membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan seterusnya, maka
pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ini ada 3 hadis yang menjelaskan tentang tasbih, tahmid dan takbir ini. Makanya kita diperintahkan bahwa setiap ba'da sholat hendaklah memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid dan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tasbih, kira-kira tasbih itu fungsinya apa Bapak Ibu? Tasbih adalah kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari keburukan-keburukan. Jadi kalau kita melihat ada yang buruk, subhanallah, tolong aku dihindarkan ya Allah dari keburukan itu. Maka subhanallah. Kita hidup di dunia ini banyak sekali melihat ketakjuban. Berbagai ketakjuban yang ada di hadapan kita yang kita tidak tahu. Maka kita mengatakan Allahu Akbar. Maha Agung ya Allah. Engkau telah menciptakan berbagai ketakjuban yang tidak mudah untuk kita nalar dalam akal pikiran kita. Makanya kita memperbanyak Allahu Akbar. Semakin banyak kita ta'ajub pada Allah, maka semakin banyak kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Demikian juga kenapa kita harus membanyak melafalkan alhamdulillah. Ini adalah rasa syukur kita, karena setiap hembusan nafas kita sesungguhnya kita merasakan nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Quran mengatakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Allah itu kalau kepada manusia yang tidak mau bersyukur itu heran. Kaifa takfurun, bagaimana engkau kafir wahai manusia? Wa kuntum amwatan, padahal kamu dulu itu enggak ada. Summa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah melihat orang-orang yang tidak bersyukur, Allah itu heran. Kurang apa Allah memberi nikmat kepada manusia? Quran mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah telah memberimu segala apapun yang diminta oleh manusia. Makanya kita diminta untuk selalu memperbanyak membaca lafal alhamdulillah. Sebagai apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, harapan kita mudah-mudahan dengan amaliyah-amaliyah yang sangat penting ini, mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang selamat, baik ketika kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Karena ini merupakan amal-amal penting yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada istrinya Sayyidah Aisyah sebagai Ummul Mukminin. Demikianlah Bapak dan Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.